Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba' dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيفية ارتباط الأضلال والعقوس الغير المحصورة على المبدأ الوحداني الذي هو الوحدة الذاتية التي لا تعدد في أصلا إلا بحسب الأوصاف والشؤون. Oke. Ini masih merupakan kelanjutan pembahasan tentang Allah Ta'ala dan ciptaannya, atau tentang Allah Ta'ala dan bayang-bayangnya. Kalau kita bisa meringkas adanya keterhubungan Allah dengan alam semesta di dalam pikiran kita, maka akan menjadi gamblang bagi diri kita bahwa sesungguhnya alam semesta ini bukanlah apa-apa kecuali hanya sebagai pantulan dari kemahaberadaan Allah. Pantulan alam semesta ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifatnya, dengan kehendaknya memunculkan alam semesta yang semula dikandung di dalam Allah Ta'ala sebagai gambaran, sebagai ide. Nah, kalau seperti ini kita memahami kehidupan ini, maka sesungguhnya ketidakterhinggaan komponen alam semesta itu bisa kita ringkas, bisa kita genggam. Bisa kita genggam. Jadi, apa yang semula kita gambarkan sulit untuk kita genggam, gitu. Dengan adanya pemahaman seperti ini akan sangat mudah kita menggenggamnya. Pemahaman seperti apa? Yaitu adanya alam semesta ini tak lain hanyalah merupakan pantulan dari kemahaberadaan Allah. Pantulan. Jadi
Karena alam semesta ini merupakan pantulan dari keberadaan Allah, maka tidak boleh tidak seluruh isi alam semesta mesti menghadap kepada Allah. Sebab tak mungkin alam semesta itu berhadap-hadapan dengan segala sesuatu yang lain. Kenapa? Yang lain itu tidak ada. Jadi karena alam semesta itu munculnya dari Allah, maka tidak boleh tidak alam semesta itu pun juga menghadap kepada Allah Ta'ala dengan caranya masing-masing. Misalnya begini ya, orang-orang yang kafir misalnya ya, orang-orang yang ingkar, itu juga menghadap kepada Allah dengan cara mereka. Kenapa? Karena tidak ada apapun tempat kembali, tidak ada siapapun tempat kembali kecuali Allah. Sama tetap menghadap. Jadi apakah orang beriman atau orang itu kafir, tetap akan kembali kepada Allah. Nggak mungkin kembali kepada yang lain. Kenapa? Apa yang disebut sebagai yang lain tidak ada. Bagaimana mungkin kembali kepada yang tidak ada? Kembali tentu saja kepada yang maha ada. Nah ini kan kita bisa meringkas adanya pemahaman dan rasa tentang alam semesta. Bisa kita ringkas. Jadi kalau kita terfokus kepada adanya renik-renik, kepada adanya berbagai macam komponen yang tidak bertepi, bingung kita, pusing kita. Ada berbagai macam negara, ada berbagai macam bahasa, ada berbagai macam peradaban dan kebudayaan, ada berbagai macam warna kulit umat manusia dan lain semacamnya. Wah, bingung. Karena itu pandanglah dari arah tertentu di mana dengan pandangan itu kita bisa menghasilkan kesimpulan. Alam semesta tak lebih dari pantulan keberadaan Allah Ta'ala. Atau alam semesta tak lebih dari bayang-bayang Allah Ta'ala itu sendiri. Ringkas. Jadi karena itu kemudian menjadi jelas bagi diri kita bahwa tidak ada asal usul selain Allah. Juga tidak ada tempat kembali selain Allah. Asal usul dan tempat kembali Allah. Awal dan akhir Allah kalau begitu. Kan sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Nah karena awal kita Allah, akhir kita itu Allah, maka tidak boleh tidak kita wajib membangun kesetiaan kepada Allah Ta'ala itu. Jadi hidup adalah ujian tentang kesetiaan kita kepada hadiratnya. Gitu. Kalaupun kita tidak setia, apa lantas tidak kembali kepada Allah? Kembali juga, tapi bisa babak belur. Kembali juga. Andaikan misalnya ya, para pengingkar itu kembali ke neraka, neraka itu pun juga nerakanya Allah, bukan nerakanya setan. Nerakanya Allah. Sama loh. Ya. Karena sama-sama kembali kepada Allah, maka usahakan kembali dengan cara yang bahagia. Gitu. Bagaimana cara yang bahagia? Yaitu cara yang sudah diteladankan oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Itu cara paling bahagia. Karena itu jangan sampai kita, kalau kita menginginkan adanya keselamatan, kebahagiaan, jangan sampai menempuh cara-cara yang Rasulullah tidak suka. Jangan sampai menempuh cara-cara yang Rasulullah itu tidak menteladankan. Jadi kita mengikuti caranya Kanjeng Rasul. Dan mengikuti cara Kanjeng Rasul itu bisa kita ambil garis besarnya. Garis besarnya itu cuma ada dua, yaitu kesetiaan kepada Allah dan belas kasih kepada sesama. Itu aja. Tidak bisa kita ambil salah satunya. Misalnya bagus kepada tangga sebelah, bagus. Tapi kepada Allah Ta'ala hubungannya karat, bersalah itu, bermasalah masih. Hubungannya dengan Allah Ta'ala karat. Terus hubungan dengan Allah Ta'ala bagus, maka secara otomatis implikasinya adalah hubungan dengan sesama itu bagus, pasti gitu. Jadi kalau ada orang kelihatannya bagus hubungannya dengan Allah, tapi kok tidak bagus realitas hubungannya dengan sesama, pasti ada yang batal di dalam hubungannya dengan Allah Ta'ala itu. Ada yang tidak beres. Kalau beres dengan Allah Ta'ala, pasti beres dengan sesama. Pasti beres dengan sesama. Jadi, maka menjadi jelas bagi diri kita, dari yang satu muncul yang banyak. Nah yang banyak itu berbondong-bondong untuk menuju kepada yang satu.
berbondong-bondong menuju kepada yang satu. Jadi sangat jelas bagi diri kita bahwa tidak ada tempat kembali selain Allah, sebagaimana tidak ada tempat bermula selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah ta'ala sebagai zat itu la ta'addud, tidak berbilangan, tidak lebih dari satu, la ta'addud sebagai zat satu. Tapi berkaitan dengan sifat-sifat Allah ta'ala ya banyak. Karena itu kemudian makhluk-makhluknya menjelma dalam keanekaragaman yang banyak. Jadi Allah yang tunggal itu memiliki beberapa sifat. Dari beberapa sifat itu Allah memunculkan alam semesta, memunculkan makhluk. Makhluk yang beraneka ragam itu mutlak muncul dari yang satu. Jadi sifat Allah Ta'ala itu banyak. Dan sifat-sifat itu yang dipakai untuk mengelola makhluk-makhluk. Nama-nama Allah Ta'ala itu yang jumlahnya banyak juga dipakai untuk mengelola makhluk-makhluk. Jadi zatnya tunggal tapi nama-namanya banyak. Nama-namanya banyak. Zatnya tunggal, sifatnya banyak. Nah, produksi dari sifat dan nama itu wujudnya makhluk. Jadi kita itu diproduksi oleh Allah Ta'ala. Kita itu. Jadi dari sini kemudian kita belajar untuk merasakan betapa sangat dekatnya antara kita dengan Allah Ta'ala kalau begitu. Jadi sangat dekat. Tuhan kita begitu dekat, kata Abdul Hadi WM. Kita begitu dekat. Seperti kain dalam kapas, aku kapas dalam kainmu. Begitu dekat kita itu. Nah, bagaimana kita berikhtiar agar kedekatan itu kita rasakan? Sebab tidak seluruh manusia, bahkan tidak kebanyakan manusia itu merasa dekat. Rasanya itu terasing dari Allah. Nah, bagaimana kita bisa mengelola keterasingan itu menjadi rasa dekat? Menjadi rasa dekat. Kita harus mengelola itu, keterasingan itu. Menjadi dekat. Di antara cara mengelola keterasingan agar menjadi dekat adalah adanya istighfar. Adanya permohonan ampun. Terus mohon ampun, terus mohon ampun, terus menambah kebaikan demi kebaikan. Nah, itu cara kita mengelola rasa terasing agar menjadi rasa dekat. Wong hakikatnya Allah Ta'ala maha dekat. Bagaimana mungkin kita merasa terasing dari hadiratnya? Kan pasti ada yang salah dalam pengelolaan rasa. Pasti ada yang salah dalam pengelolaan rasa. Jadi kalau rasa itu dikelola melalui kepatuhan, melalui istighfar dan lain semacamnya, sejumlah kebaikan, maka rasa terasing akan berubah menjadi dekat. Itu yang kemudian diungkapkan oleh Maulana Rumi, dengan cinta kerikil-kerikil berubah menjadi permata. Itu maksudnya ya. Jadi rasa terasing berubah menjadi dekat. Ya belajar setia dong. Kalau misalnya Allah Ta'ala itu merintahkan ini loh, sholat 5 waktu, ya dikerjakan yang benar. Itu cara kita mengelola keterasingan kita berubah menjadi dekat. Nah, kalau tawaran-tawaran Allah Ta'ala nggak digubris, bagaimana mungkin keterasingan bisa dikelola menjadi dekat? Kong tawarannya Allah Ta'ala nggak digubris kok, kan gitu. Jadi untuk mendekat itu kita harus mengikuti ajaran-ajarannya. Diikuti ajaran-ajarannya. Kalau kita ikuti ajarannya dengan kesungguhan, dengan ketulusan, maka kita akan ditakdirkan untuk bisa merubah keterasingan menjadi akrab ria dengan hadiratnya. Gitulah ya. Kama qala subhanahu fi wasfi dzatihi al-munazzah an syaubil kathrah. Nah, zat Allah Ta'ala itu tunggal. Namanya yang banyak. Zat Allah Ta'ala tunggal, sifatnya yang banyak. Nah, berkaitan dengan zat Allah Ta'ala itu sendiri, Allah berfirman, Qul huwallahu ahad.
Katakanlah Allah itu Maha Esa. Jadi tidak ada tajazzu, tidak ada pembagian di dalam Allah, pada diri Allah itu tidak ada pembagian. Satu. Tapi yang satu itu memiliki kemahaan tak terkira-kira, sehingga dari yang satu itu muncul keanekaragaman. Jadi kalau muncul keanekaragaman bukan karena Allah itu tajazzu atau Allah Ta'ala itu merupakan bagian-bagian, bukan. Tapi itu kemahaan. Kemahaan. Wa qala fi sya'nihi, ya. Zat Allah Ta'ala itu tunggal. Tapi berkaitan dengan berbagai macam kerja Allah Ta'ala berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat Allah itu dalam keadaan sibuk. Maksudnya sibuk itu gimana? Nah, kan makhluknya beraneka ragam. Seluruh makhluknya itu berada dalam pengaturan Allah Ta'ala. Nah, ketika pengaturan Allah Ta'ala itu dikaitkan dengan keanekaragaman makhluk, ya wajar kalau dikatakan setiap saat Allah itu sibuk. Coba, bukankah yang mengurusi turunnya hujan, mengurusi pergantian siang dan malam, mengurusi kematian dan kelahiran dan semacamnya? Kalau pertanyaannya misalnya begini, bukankah itu sudah merupakan urusan malaikat? Malaikat itu tidak otomatis. Kalau Allah Ta'ala tak menghendaki, tidak bisa juga apa-apa. Gak bisa juga apa-apa. Otomatis secara hakiki yang ngurusi itu Allah. Beda ini ya. Beda dengan misalnya juragan dan karyawan. Juragannya itu tinggal tidur-tiduran misalnya. Karyawannya yang kerja. Itu beda dengan seperti itu. Kalau itu kan bisa juragan tidak memahami aktivitas karyawan secara detail kan. Kalau begitu. Tapi kalau Allah Ta'ala memahami secara detail seluruh kerja malaikatnya itu. Dan seluruh kerja malaikatnya itu semata-mata karena digerakkan oleh Allah Ta'ala. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Yang tunggal itu ternyata setiap saat berkaitan dengan tugas dan kerjanya dalam kondisi sibuk. Nah, ini loh, sampai pada detik ini, detak jantung kita yang ngurusi itu siapa? Dek-dek. Detak nadi kita siapa? Fungsi pankreas kita, ya Allah Ta'ala semuanya itu yang ngurusi. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat Allah Ta'ala itu dalam kondisi sibuk. Maka ada sebuah doa dari seorang sufi, ya man kulla yaumin huwa fi sya'n, wahai Tuhan yang setiap saat dalam kondisi sibuk, ij'alni min ba'di sya'nika, tolong jadikan aku merupakan bagian dari kesibukanmu. Berarti apa? Tolong jadikan aku sebagai orang yang kau urusi. Jadi kalau sudah diurusi oleh Allah Ta'ala pasti beruntung. Oh, diurusi oleh Allah, bagaimana mungkin tidak beruntung, kan gitu. Wa qala fi irtibatil adlal wa ruju'ihi ilal wahdah. Jadi di satu sisi Allah Ta'ala berfirman tentang keesaan dirinya. Di satu sisi Allah Ta'ala berfirman tentang tugas-tugasnya yang menyatakan bahwa dirinya itu sibuk. Di sisi yang lain Allah berbicara atas nama bayang-bayangnya itu, atas nama keanekaragaman alam semesta itu. Bagaimana firman-Nya? Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Allah. Ma min dabbatin, tidak ada satupun dari binatang melata. Melata di bumi, termasuk kita ini binatang melata. Melata di bumi. Illa huwa akhidhun, kecuali Allah Ta'ala itu memegang binasiyatiha, ubun-ubunnya. Jadi ubun-ubun kita itu dipegang. Sehingga karena ubun-ubun kita itu dipegang, maka otomatis kembalinya kita kepada Allah. Tapi bisa jadi kembali kepada ridhonya, bisa jadi kembali kepada murkanya. Na'udzubillah. Tapi tetap seluruh manusia itu hakikatnya dipegang oleh Allah Ta'ala, ubun-ubunnya dipegang. Nah, ini ya, dari sini kita bisa memahami adanya pertentangan di dalam nama-nama Allah. Kalau kita dipegang oleh nama Allah Al-Hadi yang memberikan petunjuk, tentu saja kita menempuh jalan yang lurus. Tapi kalau kita dipegang na'udzubillah oleh namanya Al-Mudil yang menyesatkan, diserongkan. Gitu.
Maka tugas kita adalah bagaimana bersungguh-sungguh patuh, bagaimana berdoa agar kita dipegang oleh namanya Al-Hadi itu, yang memberikan petunjuk itu. Jadi di dalam diri kita menempuh jalan menuju kepada Allah Ta'ala itu ya, itu ada peran diri kita, ada perannya Allah Ta'ala. Jadi kalau misalnya kita naudzubillah dipegang oleh nama Allah Ta'ala Al-Mudil yang menyesatkan, jangan sampai kita menyalahkan Allah, karena Allah Ta'ala tidak pernah bersalah. Itu berarti apa? Berarti diri kita yang menyediakan diri sendiri untuk dipegang oleh Al-Mudil itu. Jadi jangan sampai ya, misalnya begini, kita berargumen kepada Allah misalnya, ya Allah gitu ya, karena engkau kehendaki aku menjadi kafir, maka kafirlah aku. Enggak boleh itu. Karena kau kehendaki aku menjadi sesat, maka sesatlah aku. Karena kau kehendaki aku menjadi mungkar, maka ingkarlah aku. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Sebab itu berarti menimpakan kesalahan kepada Allah Ta'ala. Tidak. Enggak boleh itu. Tidak boleh. Bukankah Allah sudah menunjukkan jalan yang lurus, yang baik, yang benar? Ini loh jalan yang lurus, ikuti ini. Terus ini loh jalan yang serong, jangan diikuti. Wahadainahun najdain. Aku sudah memberikan dua bentuk jalan itu, menunjukkan dua bentuk jalan itu. Ini jangan diikuti, ini ikuti gitu loh. Ini jalannya para nabi, para wali, yang ini jalannya setan. Kan sudah ditentukan seperti itu. Jadi karena itu kesalahan itu adalah kesalahan kita dan wajib kita menanggungnya. Tapi kebenaran itu mutlak milik Allah. Karena itu kita wajib bersyukur ketika dianugerahi kebenaran itu. Dianugerahi ngaji saja begini, kita harus bersyukur. Karena kalau tidak mendapatkan anugerah, gak mungkin datang ke tempat kebaikan seperti ini. Gak mungkin. Jadi ini jelas-jelas anugerah. Gitu cara kita memahami ya. Jadi karena itu kalau Ibnu Arabi itu menyatakan bahwa setiap manusia itu dapat petunjuk. Tapi petunjuk yang dimaksud itu sesuai dengan nama-nama Allah yang menggenggamnya. Jadi misalnya begini, nama Allah Ta'ala Al-Mudil yang menyesatkan atau Al-Mudil yang menghinakan, pasti itu menggiringnya kepada kesesatan dan kehinaan. Pasti. Tapi jangan pernah kita menyandarkan kesalahan kepada Allah Ta'ala. Kita sendiri yang mempersilahkan nama Allah Ta'ala itu, yang mempersilahkan nama Allah Ta'ala untuk menggiring diri kita. Kita yang salah. Makanya begini ya, tanda-tanda orang itu sudah dewasa, dia menyandarkan dosa-dosa dan kesalahan pada dirinya sendiri. Oh ya, ini salahku, ini salahku. Selama kesalahan itu masih disandarkan kepada orang lain, gara-gara kamu, pokoknya gara-gara orang lain semuanya, itu masih kanak-kanak walaupun umurnya tua. Jadi disandarkan kepada orang itu loh, salahmu begini, rumah tangga ini menjadi gaduh gara-gara kamu semua. Enggak pernah mengakui ini gara-gara aku, enggak pernah mengakui seperti itu tetap kanak-kanak walaupun umurnya tua. Dan itu masih jauh dari keinsafan. Hanya ketika orang mengakui kesalahannya, orang itu tanda-tandanya mau insaf itu, kalau mengakui kesalahannya. Tapi ketika masih jauh dari pengakuan terhadap kesalahan, itu masih kanak-kanak, enggak sadar-sadar itu. Jadi setiap kesalahan, setiap kegaduhan ditimpakan kepada orang lain. Sampai kapan seperti itu? Sampai kapan tidak menempuh jalan kedewasaan? Gitu ya. Jadi hidup ini membutuhkan adanya bimbingan, membutuhkan adanya penjelasan agar kita menempuh jalan yang ujungnya membahagiakan diri kita, bukan yang ujungnya adalah jurang nestapa. Terus Allah Ta'ala juga berfirman atas nama bayang-bayang beraneka ragam itu, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami datangnya dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Nah itu kan Allah atas nama bayang-bayang itu, agar kita sadar bahwa kita berasal usul dari Allah Ta'ala, kembali kepada hadirnya. Yang mengatakan seperti itu, yang berfirman seperti itu Allah loh. Tapi Allah atas nama bayang-bayangnya sendiri yang beraneka ragam itu. Jadi betapa akrab antara Allah sebagai sumber bayang-bayang dengan manusia sebagai bayang-bayang itu sendiri. Akrab sebenarnya.
Nah, karena akrab, maka pertahankanlah rasa akrab itu lewat sembah sujud yang paling mengharukan. Pertahankan. Lewat kepatuhan, lewat ketaatan, pertahankan rasa akrab itu. Jadi ya, untuk menjadi orang yang mendapatkan karunia rohani itu tidak gratisan bagi diri kita. Kita harus bersungguh-sungguh untuk melawan berbagai macam rintangan yang disembulkan oleh nafsu. Nafsu sengaja diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi rintangan kita. Tapi di hadapan rintangan itu tugas kita bukan menjadi kalah, bukan. Harus menang dong. Harus menang. Dengan apa? Dengan adanya pertolongan dari Allah Ta'ala, karena kita senantiasa memohon perlindungan. Begitu. Juga Allah Ta'ala berfirman atas nama bayang-bayang itu, kullun ilaina raji'un. Allah, adapun masing-masing, adapun semuanya makhluk itu, ilaina kepadaku, firman Allah, raji'un, semua itu akan kembali. Jadi Allah Ta'ala berfirman atas nama bayang-bayang itu, bahwa bayang-bayang itu tidak akan pernah kemana-mana kecuali kembali kepada asal usulnya. Gamblang bukan? Hubungan antara kita dengan Allah sangat gamblang. Sangat gamblang. Tidak ada yang perlu diruwetkan lagi. Sudah gamblang. Tinggal bagaimana kita menempuh jalan rohani dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Kata kitab hikam, tidak usah dikhawatirkan jalan kepada Allah itu tidak jelas. Jalan kepada Allah Ta'ala itu tidak konkret. Yang perlu dikhawatirkan adalah ketidakjelasan semangat kita. Itu yang perlu dikhawatirkan. Kalau jalannya wis cetho welo-welo, jelas sudah. Jalannya itu gamblang sudah. Tinggal yang tidak jelas itu seberapa tingkat kesungguhan diri kita. Setinggi apa kita mampu mendaki, ya. Sesungguh-sungguh apa kita menempuh perjalanan rohani ini. Itu pertaruhan di dalam kehidupan diri kita. Terus inna ilaina iyabahum, ini juga Allah Ta'ala berfirman atas nama bayang-bayang itu, sesungguhnya kepadakulah kembalinya mereka, bayang-bayang itu, kembalinya manusia itu kepada aku. Tidak ada yang kembali kepada yang lain, karena apa yang disebut sebagai yang lain itu tak pernah ada. Kembali. Jadi karena itu kembalilah dengan mesra, kembalilah dengan ridho dan diridhoi. Itu cara kembali yang paling indah. Cara kembali yang paling indah. Ketika kita merasakan cara kembali yang paling indah kepada hadirnya, nyatalah bagi kita bahwa itu adalah karunia terbesar. Ada seorang wali bernama Syekh Ja'far Al-Barzanji. Ketika beliau ini wafat, berat sekali beliau ini mau digotong ke pemandian. Berat. Tapi ketika dibacain sholawat, ringan sekali. Setelah beliau dikafani, disolati, berat lagi. Ketika disolawati dan diterbangi, berangkat sendiri ke kuburannya dengan penuh riang gembira. Nah, ini kan sesungguhnya merupakan gambaran betapa kembali kepada Allah Ta'ala itu ada yang sangat menyenangkan. Mana coba yang kita pilih? Kembali sangat menyenangkan atau kembali dalam kondisi murung? Karena dibayang-bayangi oleh siksaan. Tentu saja setiap orang yang berakal ingin kembali dengan cara sangat menyenangkan. Gitu loh. Dan untuk bisa merasakan seperti itu, nah kita harus berjerih payah. Bagaimana kita menyongsong kembali yang menyenangkan itu? Kita harus berjerih payah. Itu yang saya katakan tidak gratisan. Tidak gratisan. Ila ghairi dzalika minal ayati wal akhbaril waridati fi hadzal bab wasyuhudat wal kusyufat as-sadirah min arbabil wala anarallah barahinahum. Jadi ya. Dan banyak masih berbagai macam ungkapan bahwa
seluruh komponen yang ada dari kalangan makhluk itu kembalinya kepada Allah Ta'ala banyak sekali itu. Dan itu bisa kita capai juga dengan adanya mukasyafah. Artinya apa? Tanpa mendengarkan adanya penjelasan seperti ini, ada orang-orang yang langsung menyaksikan kembali kepada Allah ini, kembali. Jadi walaupun tidak dijelaskan seperti ini, ada orang yang langsung bisa menyaksikan bahwa semua yang ada ini pastilah kembali kepada hadiratnya. Kembali kepada hadiratnya, tidak kepada segala sesuatu atau apapun yang lain. Jadi sangat gamblang ya. Kalau penglihatan kita sudah segamblang seperti ini, maka jelas kita menyaksikan dari mana datangnya dunia ini jelas. Menyaksikan kemana dunia ini akan kembali, itu sangat jelas bagi diri kita sudah. Nah kalau sudah seperti itu yang disebut sebagai hakul yakin. Nah kalau orang hidupnya sudah dibimbing oleh hakul yakin seperti itu, tidak mungkin memilih yang batil orang itu. Tidak mungkin memilih yang sia-sia, gak mungkin. Pasti memilih kebenaran. Kenapa? Tahu bahwa kebenaran itu tak lain adalah cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti memilih itu, gak mungkin memilih apapun yang lain. Jadi gamblang ya. Jadi ini sebuah cara agar kita itu bisa menjadi gamblang dalam memahami perjalanan hidup, biar gamblang, biar nggak rumit-rumit, nggak ruwet-ruwet gitu loh. Ya, jadi sudah saatnya sisa umur itu kita isi dengan apa? Kita isi dengan jalan pulang yang sudah gamblang seperti ini. Kita isi. Hanya tinggal menunggu saat-saat kepulangan di detik-detik terakhir dengan penuh keindahan itu. Jadi karena itu ya, kita berusaha agar ketika kita meninggalkan alam fana ini, kita tersenyum karena kita menyongsong adanya perjumpaan yang agung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi jangan sampai itu tidak dipikirkan. Hanya memikiri tentang kebutuhan-kebutuhan tok, material tok, itu sudah jelas ada jatahnya. Sebelum kita lahir jatah rezeki kita sudah ada, nggak usah terlalu mumet kita pikirkan. Sudah ada. Yang perlu kita pikirkan bagaimana kita menempuh pulang yang indah itu loh. Itu yang perlu kita pikirkan. Bagaimana kepulangan kita itu bisa kita rasakan dengan getar-getar keindahan yang tak terkira-kira. Seperti kita akan berjumpa dengan kekasih yang sudah menunggu. Wah, bagus seperti itu. Nah, kalau itu tidak sanggup kita lakukan sendirian, bergabunglah dengan orang-orang yang sudah memiliki semangat rohani yang bagus, bergabung. Sebab sudah paham tentang pulang yang indah seperti ini. Tapi sendirian dalam berhadapan dengan berbagai macam musuh dan rintangan, ya dilumat oleh musuh-musuh itu. Jangan tempuh sendirian, tempuhlah dalam kebersamaan dengan orang-orang yang jurus-jurus rohaninya sudah tangguh, dijamin lebih aman. Kenapa? Ada yang akan membela kalau kita dihadapkan kepada begal-begal itu, sudah ada yang akan membela. Tapi kalau sendiri, masih tenaganya belum pulih, tidak punya jurus apapun, tampar-tampar sama begalnya, nunduk, habis lah, habis. Jadi itulah pentingnya kebersamaan, pentingnya kebersamaan. Jadi karena itu jangan tempuh jalan rohani itu sendirian. Bergelayutlah dengan seorang guru rohani. Di situ akan mendapatkan pembelaan. Walaupun engkau harimau, kata Maulana Rumi, tapi engkau berjalan sendirian menuju kepada Allah Ta'ala, engkau akan dipermalukan di tengah jalan. Boleh jadi engkau yang menempuh jalan sendirian kepada Allah dalam 200 tahun belum tentu sampai. Tapi bersama dengan seorang guru yang sudah kenyang dengan pengalaman-pengalaman rohani, mungkin hanya butuh waktu 2 hari. Gitu loh ya. Jadi kita harus pakai akal ya. Pakai taktik gitu loh. Kalau kita kira-kira tidak sanggup berhadapan dengan begal-begal, jangan coba-coba menempuh jalan sendirian. Misalnya gini ya, aku tak sendirian, tak tidur, nanti malam tak bangun. Wah, mau bangun langsung didekap oleh setan. Mau kemana? Tidur saja, lanjutkan. Ya nggak bisa bangun, nggak bisa bangun. Itu sesungguhnya apa?
begal-begal yang oleh nafsu dirasa enak. Ya wes tak tidur lagi aja gitu. Itu begal-begal itu loh. Begal-begal. Jadi apapun kekuatan yang menjadikan langkah-langkah rohani kita itu berhenti, itu begal. Begal. Apapun itu alasannya, semua itu begal. Kalau kita hanya seperti orang yang berjalan di tempat, tidak mengalami kemajuan sama sekali di jalan rohani, itu karena kita dikondisikan oleh begal. Apalagi kalau kita mundur, itu karena kita disorong oleh begal-begal rohani. Nah, ini yang harus kita resapi, kemudian munculkan sebagai amal, munculkan sebagai ketulusan. Insya Allah kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat dari Rasulullah, barokah dari para wali. Oke ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Moga-moga sisa umur kita menjadi lebih bermartabat di hadapan Allah Ta'ala dan berguna bagi kehidupan sesama. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat dan panjang umur dalam kepatuhan kepada hadiratnya. Moga-moga kita dijauhkan dari berbagai bencana dan malapetaka, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga juga tidak lupa negeri kita Indonesia ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah